Langit sore tampak menguning ketika Putri melangkah keluar dari butik milik ibunya yang kini sudah almarhum. Angin sore menyapa lembut rambut panjangnya yang tergerai, menyibak sedikit aroma vanila dari parfum yang ia pakai. Wajahnya cantik, bersih, dan tenang. Dari luar, tak ada satupun yang bisa menebak bahwa dalam hatinya tersimpan kekosongan sejak sang ibu pergi 2 tahun lalu. Putri adalah satu-satunya anak dari keluarga Herman Wijaya, seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa properti mewah di Jakarta. Sejak kecil, Putri dibesarkan dengan segala kemewahan yang bisa dibayangkan seorang gadis seusianya. Rumah besar, sopir pribadi, sekolah terbaik, liburan ke luar negeri setiap musim liburan. Namun, dari semua itu, yang paling ia hargai adalah kehangatan dari ayahnya. Pak Herman bukan tipe ayah yang keras dan kaku meski ia tegas. Ia tahu bagaimana membimbing anak perempuan tanpa menjadikannya boneka rapuh. Ia mengajarkan Putri untuk mandiri, sekaligus menyayangi dengan caranya sendiri. Namun, sejak ibunya meninggal, Putri mulai mencari kehangatan itu di tempat lain. Dan pada suatu hari biasa yang tampak tak istimewa, takdir mempertemukannya dengan Rizal. Pertemuan itu terjadi di sebuah bengkel kecil di pinggir jalan. Mobil Putri tiba-tiba mogok saat hendak menuju pusat perbelanjaan. Sopirnya sedang cuti, dan karena bosan menunggu derek, ia nekat mencari bengkel terdekat. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria berkemeja lusuh namun tampak bersih, tengah memperbaiki motor tua. "Kamu butuh bantuan, Mbak?" tanya pria itu sambil menyeka keringat di dahinya dengan kain kecil. Putri sempat ragu. Ia bukan tipe perempuan yang mudah percaya, apalagi pada orang asing. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dari tatapan pria itu yang membuatnya merasa aman. Mungkin karena cara bicaranya yang pelan, atau mungkin karena senyumnya yang tidak dibuat-buat. "Iya, mobil saya mogok. Saya gak tahu ini kenapa. Bisa bantu lihat sebentar?" Putri menunjuk sedan mewahnya yang terparkir di pinggir trotoar. Pria itu mengangguk. "Saya Rizal. Bukan montir profesional sih, tapi saya bisa bantu cek." Ia menghampiri mobil Putri, membuka kap mesin, dan mulai memeriksa dengan cekatan. Wajahnya serius, jarinya lincah menyentuh beberapa bagian mesin. Putri memperhatikan dari samping, diam-diam mengagumi sikapnya yang tenang dan fokus. "Selesai. Bukan masalah besar kok, cuma kabel akinya longgar," jelas Rizal setelah beberapa menit. Putri tersenyum lega. "Terima kasih, Mas Rizal. Saya gak tahu harus gimana kalau kamu gak lewat tadi." "Gak apa-apa, Mbak. Saya cuma kebetulan ada di sini." Mereka sempat mengobrol sebentar, dan Rizal bahkan menolak ketika Putri hendak memberinya uang sebagai imbalan. Kalau semua kebaikan harus dibayar dengan uang, dunia ini gak akan punya arti, Mbak, katanya sambil tersenyum. Kalimat itu menghantam hati Putri. Ia terdiam, menatap punggung Rizal yang kembali ke bengkel kecilnya. Di dunia Putri yang serba uang dan bisnis, ia nyaris lupa bagaimana rasanya dibantu tanpa pamrih. Dan entah kenapa, sosok Rizal terus terbayang hingga malam hari. Beberapa hari kemudian, Putri kembali mengunjungi bengkel itu. Kali ini dengan dalih ban mobilnya perlu dicek. Rizal sempat tertawa kecil ketika melihat Putri lagi. "Mbak Putri ya? Mobilnya sering rusak, atau mbaknya yang sengaja?" goda Rizal. Wajah Putri memerah. Tapi ia tidak marah. Justru, ia merasa senang karena Rizal mengingatnya. Obrolan mereka pun semakin panjang. Dari hanya soal mobil, berkembang ke makanan favorit, film yang mereka tonton, hingga kisah hidup. Ternyata Rizal adalah anak sulung dari keluarga sederhana. Ia hanya lulusan SMK, membantu pamannya di bengkel sejak remaja. Ayahnya sakit-sakitan, dan adik-adiknya masih sekolah. Rizal terlihat pasrah dengan hidupnya, tapi tidak menyerah. Ia bekerja keras, tidak pernah mengeluh, dan tetap tersenyum.
Putri semakin terpesona. Ia merasa, di balik kesederhanaan Rizal, ada ketulusan yang tidak ia temukan di dunia elitnya. Dunia yang penuh basa-basi dan kepura-puraan. Hubungan mereka berkembang diam-diam. Rizal tak pernah berani melangkah terlalu jauh. Ia sadar akan perbedaan dunia mereka. Namun Putri yang justru mengambil langkah pertama. Ia mulai sering datang ke bengkel, kadang hanya untuk membawa makanan, kadang hanya untuk melihat Rizal dari jauh. Hingga pada suatu sore, Putri berkata pelan, "Kalau aku suka kamu, salah enggak?" Rizal terdiam lama. Matanya menatap Putri, penuh tanya dan takut. "Bak, saya bukan siapa-siapa. Saya enggak punya apa-apa. Saya bahkan enggak yakin pantas berdiri di samping Bak." Putri tersenyum. "Tapi kamu punya hati yang jujur. Dan di dunia aku, itu lebih langka dari berlian." Hubungan mereka akhirnya diketahui keluarga Putri. Dan seperti yang bisa ditebak, reaksi Pak Herman adalah kemarahan. "Putri, kamu sadar enggak dia siapa? Dia bukan dari kalangan kita. Dia bahkan cuma kerja di bengkel." Suara Pak Herman menggema di ruang tengah rumah besar mereka. Putri berdiri dengan kepala tertunduk. Tapi ia tidak gentar. "Aku tahu, Ayah. Tapi dia baik. Dia jujur. Ayah selalu bilang, laki-laki itu harus bertanggung jawab. Dan aku lihat itu di Rizal." Pak Herman menghela napas panjang. "Anak muda bisa terlihat bertanggung jawab di awal. Tapi apakah kamu yakin dia mencintaimu? Atau dia hanya melihat kamu sebagai jalan pintas?" "Ayah tidak mengenalnya seperti aku mengenalnya," jawab Putri lirih. Setelah hari itu, suasana rumah menjadi dingin. Pak Herman masih tetap menyayangi Putri, tapi ia jelas tidak menyetujui hubungan itu. Bahkan beberapa kerabat keluarga ikut menyindir pilihan Putri. "Aduh, masa cucu Pak Herman mau nikah sama montir? Sayang banget, cantik-cantik kok pilihannya begitu. Gak bisa dapat yang sekufu apa?" Telinga Putri panas. Tapi ia bertahan. Ia yakin pilihannya bukan kesalahan. Ia percaya, cinta tidak mengenal status. Lama-kelamaan, karena melihat keteguhan hati Putri, Pak Herman akhirnya melunak. Ia tidak menyatakan restu secara terbuka, tapi tidak lagi menghalangi. Ia hanya memberi satu pesan yang sangat dalam. "Kalau kamu mau hidup dengan orang sederhana, kamu juga harus siap menghadapi hidup yang tidak mudah. Ayah tidak akan campur. Tapi ayah akan selalu ada kalau kamu jatuh." Putri memeluk ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ayah." Beberapa bulan kemudian, pernikahan Putri dan Rizal dilangsungkan secara sederhana di rumah keluarga Putri. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gedung hotel. Hanya keluarga inti, tetangga, dan beberapa sahabat dekat. Tapi Putri merasa itu hari paling bahagia dalam hidupnya. Rizal tampak gugup mengenakan jas hitam pinjaman. Tapi senyumnya tak pernah lepas sepanjang hari. Ia mencium tangan Pak Herman dengan penuh hormat, dan berkata pelan, "Saya akan jaga Putri, sekuat yang saya bisa." Pak Herman tidak banyak bicara, hanya menepuk bahu Rizal dan mengangguk pelan. Putri menatap suaminya. Di matanya, ia melihat masa depan. Bukan yang penuh kemewahan, tapi penuh cinta. Ia tidak tahu bahwa senyuman manis itu, suatu hari akan berubah menjadi luka terdalam yang pernah ia rasakan. Tapi untuk saat ini, ia memilih untuk percaya. Putri menatap suaminya. Di matanya, ia melihat masa depan. Bukan yang penuh kemewahan, tapi penuh cinta. Ia tidak tahu bahwa senyuman manis itu, suatu hari akan berubah menjadi luka terdalam yang pernah ia rasakan. Tapi untuk saat ini, ia memilih untuk percaya. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi tawa, obrolan ringan sebelum tidur, dan kecanggungan manis yang biasa terjadi pada pasangan baru menikah. Rizal masih bekerja di bengkel kecil milik pamannya,
sementara Putri memutuskan untuk fokus membantu mengelola butik peninggalan ibunya. Meskipun kehidupan mereka tak lagi semewah saat Putri tinggal di rumah ayahnya, ia merasa tenang. Rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali hanya memiliki 2 kamar dan dapur sempit, namun terasa hangat karena kehadiran Rizal. Awalnya, Rizal tampak seperti suami impian. Ia bangun lebih pagi dari Putri untuk menyiapkan teh, mencuci piring meskipun lelah, dan tak pernah sekalipun mengeluh. Bahkan, ia selalu memastikan Putri pulang dengan selamat dari butik, sering datang menjemput dengan motor tuanya yang kini telah ia rawat dengan lebih serius. Kalau motor ini bisa bicara, mungkin dia akan bilang baru kali ini ngerasa bangga nganterin istri secantik kamu, candanya suatu sore. Putri tertawa, menggeleng pelan. Kamu ini, selalu saja bisa bikin aku senyum. Mereka sering makan malam berdua di teras kecil rumah, hanya dengan nasi, tahu goreng, dan sambal tomat. Tapi tidak ada yang mengeluh. Semua terlihat seperti potret kebahagiaan sederhana yang selama ini hanya Putri impikan. Namun perlahan, perubahan itu mulai terasa. Suatu malam, saat mereka tengah bersantai di ruang tengah, Rizal tiba-tiba membuka topik yang membuat Putri terdiam. Put, aku penasaran deh. Waktu kamu tinggal di rumah ayah, itu rumah siapa sih sebenarnya? Udah atas nama siapa? Tanyanya, seolah sambil lalu, namun matanya mengamati reaksi Putri dengan seksama. Putri mengerutkan kening. Rumah ayah? Ya masih atas nama ayah lah. Kenapa nanya begitu? Rizal mengangkat bahu. Enggak, cuma kepikiran aja. Soalnya gede banget. Kalau nanti ayah udah nggak ada, kamu warisin nggak sih? Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi meninggalkan bekas aneh di hati Putri. Selama ini, Rizal tak pernah menyinggung soal harta. Justru hal itulah yang membuat Putri jatuh cinta padanya. Karena ia merasa dicintai bukan karena kekayaan. Tapi sekarang, tiba-tiba saja Rizal mulai bertanya tentang warisan. Putri mencoba menepis pikirannya. Mungkin dia cuma penasaran, bukan karena serakah, batinnya menenangkan diri. Namun setelah malam itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu makin sering terdengar dari mulut Rizal. Kadang soal butik ibunya, kadang soal properti milik ayahnya, bahkan pernah menyinggung soal rekening simpanan. Dulu ibumu punya tabungan juga kan? Yang buat biaya pengembangan butik? Udah sempat kamu kelola belum? Lumayan kan kalau dikembangin lagi, bisa besar. Putri menatap suaminya dalam diam. Rizal tak menyadari bahwa semakin hari, kalimat-kalimatnya mengikis kepercayaan yang dulu Putri pegang teguh. Hari demi hari, Putri mulai melihat tanda-tanda kecil yang mengganggu. Rizal yang dulu begitu hemat, kini mulai lebih royal pada dirinya sendiri. Ia membeli pakaian baru, sepatu mahal, bahkan mulai rutin pergi ke gym dengan alasan ingin hidup sehat. Padahal sebelumnya, Rizal adalah orang yang selalu menolak membeli barang mahal. Ini bukan buat gaya-gayaan, Put. Aku cuma pengen lebih percaya diri kalau jalan bareng kamu. Kamu kan istri cantik. Masa suaminya kelihatan kayak tukang tambal ban? Ucap Rizal sambil tertawa ringan. Putri memaksakan senyum. Tapi hatinya tak tenang. Puncaknya, ketika suatu malam Rizal pulang lebih malam dari biasanya. Tubuhnya wangi parfum maskulin yang tidak pernah Putri belikan. Dan ketika ditanya, Rizal hanya menjawab singkat. Tadi mampir ke toko teman, iseng nyoba parfum baru. Biasa, biar kamu makin suka. Putri mencoba mengabaikan rasa curiga. Tapi malam itu, ia menangis dalam diam. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa kosong. Seolah cinta yang ia beri, mulai tak lagi cukup. Hubungan Putri dan ayahnya pun menjadi renggang sejak pernikahan itu. Pak Herman sebenarnya masih sesekali menanyakan kabar melalui telepon, namun tak pernah lagi datang menjenguk. Ia hanya mengirim asisten untuk mengantar beberapa kebutuhan Putri, tanpa pesan, tanpa salam. Putri merindukan ayahnya,
Namun ia terlalu gengsi untuk mengakui bahwa mulai ada celah dalam rumah tangganya. Ia ingin tetap terlihat kuat. Ia tidak ingin memberitahu siapapun bahwa hatinya mulai lelah. Suatu hari, ketika Putri sedang merapikan dokumen di butik, ia menemukan surat wasiat lama dari mendiang ibunya. Surat itu ditujukan padanya, berisi pesan tentang bagaimana menjaga usaha butik tetap hidup, dan peringatan halus tentang orang-orang yang hanya mendekat karena harta. Kalau suatu hari kamu menikah, nak, pilihlah orang yang hatinya bisa kamu percaya sepenuh jiwa. Sebab dunia ini penuh dengan wajah yang bisa berubah kapan saja. Kalimat itu menghantam Putri seperti palu godam. Ia menutup surat itu perlahan, menahan air mata yang tak terbendung. Hubungan mereka mulai dipenuhi diam. Rizal semakin jarang mengajak bicara, lebih banyak bermain dengan ponselnya, atau pergi keluar dengan alasan urusan pekerjaan. Ia mulai merasa risih ketika Putri terlalu banyak bertanya. "Kamu curigain aku ya?" ujarnya suatu malam, ketika Putri menanyakan kenapa ia sering pulang malam. Putri mencoba menjelaskan, namun Rizal langsung membentak. "Aku capek kerja, Put. Capek. Aku pengin kamu percaya sama aku, bukannya malah nyiduk-nyiduk terus kayak wartawan." Itu adalah pertama kalinya Rizal membentaknya. Suara kerasnya membuat Putri terdiam. Ia tidak menangis, hanya menatap suaminya dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. Rizal keluar malam itu juga, meninggalkan Putri sendirian di rumah. Dan malam itu, Putri tidur dengan pelukan selimut, mencoba meredam dingin yang bukan berasal dari udara, melainkan dari perubahan sikap suaminya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Putri dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita ke butik. Wanita itu tampak biasa saja, mengenakan baju simpel, dan membawa kantong belanja. Tapi yang membuat Putri terdiam adalah kalimat pertamanya. "Permisi, Mbak Putri? Saya temannya Mas Rizal. Katanya butik ini bisa bantu custom dress buat acara. Mas Rizal yang nyuruh saya ke sini. Katanya biar saya dapat harga spesial." Putri berusaha tersenyum. "Oh iya, betul. Silakan duduk dulu." Namun saat wanita itu membuka ponselnya dan menunjukkan foto-foto Rizal bersamanya di tempat gym, di sebuah kafe, dan bahkan dalam mobil yang tidak dikenali Putri, senyumnya menghilang. "Mas Rizal tuh baik banget ya, Mbak. Romantis. Dia juga sering cerita soal istri. Katanya istrinya ngerti banget sama dia. Saya suka iri." Wanita itu mungkin tidak tahu, tapi kalimat terakhirnya menusuk Putri dalam-dalam. Setelah wanita itu pergi, Putri mengunci pintu butik lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di lantai belakang, menatap kosong lantai, dan membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa dikhianati. Tapi lebih dari itu, ia merasa bodoh. Terlalu mudah jatuh cinta. Terlalu cepat percaya. Malam itu, ketika Rizal pulang, ia mendapati rumah dalam keadaan gelap. Lampu tidak dinyalakan, makanan belum dimasak, dan Putri duduk di sofa dengan mata bengkak. "Kita bisa bicara?" tanya Putri tanpa menatap suaminya. Rizal menghela napas, duduk di seberangnya. "Apa lagi sekarang?" Putri mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto-foto dari wanita yang datang tadi siang. Rizal menatap layar beberapa detik, sebelum mengalihkan pandangan. "Itu cuma teman." Putri mengangguk pelan. "Teman, ya? Teman yang dikasih parfum mahal, diajak makan di kafe, dan dibawa naik mobil sewaan hanya untuk pamer. Apa sih maksudmu?" Rizal mulai meninggikan suara. "Aku cuma tanya satu hal, Zal. Kamu nikahi aku karena cinta? Atau karena kamu lihat aku sebagai pintu menuju hidup yang lebih mudah?" Rizal tak menjawab. Ia menatap lantai, lama. Dan keheningan itulah yang menjawab segalanya. Putri tersenyum pahit. Itulah saat ia sadar. Pernikahan yang awalnya tampak bahagia, perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya.
Kalau keluarga kamu memang sayang, pasti mereka rela hibahkan satu rumah buat kita, kan? Lagi pula aku juga bagian dari keluarga ini sekarang. Ucapan Rizal malam itu membekas kuat dalam benak Putri. Setelah itu, tak ada lagi percakapan. Ia hanya menatap suaminya lekat-lekat, mencari makna di balik setiap kata yang diucapkan. Tetapi yang ia temukan hanyalah sorot mata penuh perhitungan. Pernikahan mereka baru menginjak bulan ketiga. Namun, Putri merasa seperti tengah menyusuri lorong gelap, sendirian, tanpa tahu di mana ujungnya. Rizal yang dulu lembut dan perhatian, kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sisi yang selama ini tersembunyi rapi di balik senyum manis dan rayuan lembut. Awalnya, semua perubahan itu terasa kecil, nyaris tak terlihat. Rizal mulai sering memeriksa isi dompet Putri, bertanya dengan nada bercanda tentang saldo rekeningnya, atau menanyakan sertifikat rumah keluarga yang ditinggali mereka. Putri sempat mengira itu hanya ekspresi kekhawatiran seorang suami terhadap masa depan keluarganya. Namun perlahan, kekhawatiran itu berubah menjadi tuntutan. Rizal ingin motor baru, padahal motor lamanya masih sangat layak. Ia menginginkan kendaraan metik terbaru, dengan alasan agar lebih irit dan nyaman. Ketika Putri menolak dengan halus, Rizal langsung cemberut sepanjang malam. Buat siapa aku capek kerja kalau bukan buat keluarga? Tapi istri sendiri malah gak mendukung, ucap Rizal, nadanya menyindir. Putri diam. Ia bukan tak ingin memanjakan suaminya, tapi semua permintaan Rizal terasa terlalu cepat, terlalu terburu-buru, dan terlalu berat. Lalu, Rizal mulai membawa pembicaraan soal rumah yang mereka tempati. Rumah itu adalah milik ayah Putri, yang sejak awal memang memperbolehkan mereka tinggal di sana. Tapi Rizal mulai gelisah. Ayahmu itu cuma pura-pura baik. Kamu lihat saja, dia tetap gak suka sama aku. Aku capek kalau terus jadi numpang di rumah orang, keluh Rizal suatu malam. Putri menatap suaminya lama. Ini rumah ayahku, Rizal. Bukan rumah orang lain. Kamu tahu itu. Tetap saja. Aku mau rumah ini atas nama kita berdua. Biar aku juga punya hak, balas Rizal tanpa berkedip. Putri menarik napas dalam. Permintaan itu terdengar tidak masuk akal. Ayahnya pasti akan menolak. Dan di lubuk hati terdalamnya, Putri mulai merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang tak seharusnya diminta oleh seorang suami yang benar-benar mencintainya. Semakin hari, tekanan itu semakin nyata. Rizal mulai mengatur segalanya, terutama keuangan. Ia memaksa agar Putri menyerahkan kartu debitnya. Awalnya Putri menolak, tapi setelah bertengkar cukup hebat, ia akhirnya menyerah. Biar kamu gak pusing mikirin pengeluaran. Aku yang atur semuanya, ucap Rizal sambil menyambar kartu debit dari tangan Putri. Namun sejak saat itu, Putri justru merasa lebih pusing. Setiap hari Rizal mulai membawa pulang barang-barang yang tidak ia butuhkan. Jam tangan baru, parfum mahal, bahkan jaket kulit yang harganya selangit. Ketika ditanya, Rizal hanya menjawab enteng, buat kerja. Harus tampil keren dong. Padahal, kerja Rizal tidak jelas. Ia hanya bilang sedang ikut proyek freelance bersama teman-temannya. Tapi tak pernah sekalipun Putri melihat hasil atau mendengar kabar pasti tentang pekerjaan itu. Yang ada hanya kepergian Rizal setiap pagi, dan kepulangannya yang semakin malam, bahkan kadang dini hari. Putri mencoba bertahan. Ia berusaha menyibukkan diri, kembali aktif membantu usaha butik milik tantenya. Namun kekhawatiran di hatinya kian membesar. Setiap malam Rizal pulang dengan wajah lelah tapi tanpa cerita. Dan setiap pagi, ia pergi sebelum matahari naik, dengan ponsel yang selalu dijaga ketat. Hingga pada suatu malam, Putri menunggu Rizal pulang sampai lewat jam 2 dini hari. Rasa cemas dan curiga bertarung dalam dadanya. Ia duduk di ruang tamu, dengan lampu kecil menyala temaram. Ponselnya digenggam erat, tapi tak ada kabar dari Rizal.
Pintu rumah akhirnya terbuka. Rizal masuk dengan langkah ringan dan wangi parfum menyengat. Ia terkejut melihat Putri masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya, berusaha tetap santai. "Dari tadi aku telepon. Gak kamu angkat," jawab Putri dingin. "Lagi rame di tempat kerja. Gak sempat buka HP." "Tempat kerja yang mana, Rizal? Kamu gak pernah cerita." Rizal mengernyit, lalu tersenyum kecut. "Kamu mulai curiga ya?" Putri menatap suaminya dalam-dalam. Ia ingin menjawab ya, tapi tak sanggup. Perasaan itu terlalu berat untuk diucapkan. Ia masih ingin percaya bahwa Rizal hanya sedang lelah. Bahwa semua ini hanya fase. Tapi hati kecilnya berbisik bahwa ia sedang ditipu perlahan-lahan. Malam demi malam, kebiasaan Rizal makin berubah. Ia mulai sering mematikan ponsel di rumah. Ketika Putri coba mendekat, Rizal langsung menjauh. Ia menyembunyikan banyak hal, termasuk uang. Putri yang biasanya mempercayakan segalanya pada suaminya, kini mulai mencatat sendiri pengeluaran rumah. Ia menyimpan bukti transfer dan mencocokkannya dengan saldo yang berkurang drastis. Banyak pengeluaran tidak jelas, dan sebagian besar diambil tunai oleh Rizal. Ketika ditanya, Rizal marah besar. "Ini rumah tangga atau interogasi polisi?" hardiknya. Putri tak membalas. Ia tahu, pertengkaran hanya akan membuat segalanya memburuk. Tapi di dalam diam, ia mulai menyusun strategi. Ia mulai bertanya pelan-pelan pada teman lama Rizal. Ia mengikuti jejak aktivitas media sosial Rizal yang mulai disembunyikan. Ia bahkan pernah meminjam ponsel Rizal diam-diam saat suaminya tertidur, dan menemukan percakapan mencurigakan dengan nama-nama perempuan yang tidak ia kenal. Namun, yang paling menyakitkan adalah pesan pendek dari salah satu kontak bernama "Cici sayang", yang berbunyi, "Kapan kita jalan lagi? Kangen kamu banget. Tapi jangan lupa bawa uang ya, kemarin belum lunas." Putri menatap layar ponsel itu lama, seperti tak percaya pada matanya sendiri. Rasanya seperti dunia runtuh perlahan di sekelilingnya. Napasnya tercekat. Ia tak menangis, tidak juga marah. Ia hanya duduk terpaku, seperti batu yang dibekukan. Setelah membaca pesan itu, Putri menaruh kembali ponsel Rizal ke tempat semula. Ia melangkah pelan ke kamarnya dan menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Apakah ini cinta yang dulu ia perjuangkan dengan susah payah? Apakah ini lelaki yang ia yakini bisa membahagiakannya? Keesokan harinya, Putri bangun pagi-pagi dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tidak menunjukkan perubahan apapun. Wajahnya tetap lembut, suaranya tetap tenang. Rizal tidak menyadari bahwa istrinya kini bukan lagi wanita polos yang bisa ditipu begitu saja. Hari-hari selanjutnya, Putri berpura-pura tidak tahu. Tapi diam-diam, ia menyelidiki lebih dalam. Ia menelusuri semua pengeluaran, memotret bukti-bukti, mencatat tanggal-tanggal Rizal tidak pulang, dan diam-diam memasang aplikasi pelacak di ponsel Rizal saat ia mandi. Dan saat itulah segalanya mulai terbuka lebih jelas. Rizal tidak bekerja. Ia hanya nongkrong di kafe, kadang pergi ke tempat karaoke, dan lebih sering terlihat bersama perempuan-perempuan yang jauh dari kata rekan kerja. Bahkan beberapa malam ia terlihat masuk ke apartemen yang sama dengan perempuan yang sama. Putri mengumpulkan semuanya, foto demi foto, catatan demi catatan. Namun ia tidak ingin gegabah. Ia ingin membuat Rizal sendiri yang mengaku. Ia ingin membuat suaminya membuka topeng itu di hadapannya, tanpa bisa menyangkal lagi. Di balik senyum manisnya, Putri menyiapkan pelan-pelan jebakan untuk sang suami. Jebakan yang akan membuka semua kebusukan yang selama ini disembunyikan di balik topeng lelaki sempurna. Dan pada saat itu tiba, Putri tidak akan lagi diam. Ia akan berdiri tegak, tanpa air mata. Karena cinta tidak seharusnya menyakitkan. Dan pernikahan bukanlah tempat bagi pengkhianatan.
Putri duduk memeluk kedua lututnya di tepi ranjang. Lampu kamar masih menyala temaram. Dada sesak. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat, seolah sedang menanti pagi namun berharap malam tak pernah berakhir. Dalam hening itu, suara-suara dari masa lalu bergema di benaknya. Ucapan janji manis Rizal saat melamarnya, doa-doa penuh harap yang ia panjatkan sebelum sah menjadi istri, dan senyum ibunya saat menatapnya di pelaminan. Kini semua terasa seperti sandiwara yang tak pernah benar-benar tulus. Putri memegang ponselnya, membuka galeri tempat ia menyimpan tangkapan layar percakapan Rizal dengan perempuan lain. Kata-kata manis yang dulu ia kira hanya untuknya, ternyata mudah pula Rizal lemparkan pada yang lain. Sayang, kangen, peluk dari jauh. Semua kalimat itu tercetak jelas dalam pesan-pesan yang bukan ditujukan padanya. Ia mencoba memahami, mencoba mencari alasan. Mungkin Rizal hanya bercanda, mungkin ada penjelasan lain. Tapi terlalu banyak bukti yang menampar logikanya. Terlalu banyak kejanggalan yang selama ini ia abaikan karena cinta. Dan hari ini, semuanya menjadi terang. Pagi itu, saat Rizal pergi entah kemana lagi, Putri duduk di ruang tamu. Wajahnya datar, tak ada air mata. Ia sudah terlalu letih untuk menangis. Ia tak lagi mencari simpati, tak butuh lagi penghiburan. Ia hanya ingin mengerti. Kenapa? Kenapa lelaki yang ia cintai tega mempermainkannya seperti ini? Apa salahnya? Apa kurangnya ia sebagai istri? Di sela keheningan pagi, suara lirih tetangga terdengar dari balik jendela yang sedikit terbuka. Dua ibu-ibu tengah bercakap saat menyapu halaman. Kasihan ya si Putri. Padahal dulu cantik dan ceria. Sekarang mukanya pucat terus. Suaminya itu loh, keluyuran terus malam-malam. Banyak yang lihat dia naik motor sama cewek lain. Iya, saya juga pernah lihat. Bukan cuma satu kali. Kalau suami begitu, pasti ada yang gak beres. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga Putri. Ia menutup jendela perlahan, menahan gemetar di ujung jari. Bukan karena malu, tapi karena luka yang terus dikorek dari luar. Bahkan orang lain bisa melihat apa yang selama ini ia tutupi. Hari demi hari, Putri mulai menjauh dari Rizal, secara perlahan tapi pasti. Ia tak lagi menatap penuh cinta, tak lagi menyambut Rizal dengan pelukan atau sapaan lembut. Ia hanya menjalankan perannya sebagai istri karena tanggung jawab, bukan karena perasaan. Rizal, entah benar-benar tak sadar atau berpura-pura, tampaknya tak terlalu peduli. Ia semakin sering pulang larut malam, bahkan pernah 2 hari tidak pulang sama sekali dengan alasan urusan proyek luar kota. Putri tak bertanya. Ia hanya mencatat. Semua pergerakan Rizal kini terekam jelas dalam aplikasi pelacak yang ia pasang diam-diam. Ia tahu Rizal tidak pernah pergi ke luar kota. Ia hanya berpindah dari satu tempat hiburan ke tempat lainnya, lalu menginap di sebuah apartemen yang sama berkali-kali. Hari itu, Putri mengikuti Rizal secara langsung. Ia menyewa ojek online dan meminta pengemudinya untuk mengantar sampai ke titik lokasi pelacak berhenti. Tangan Putri gemetar saat melihat sosok suaminya turun dari motor, membetulkan rambutnya, lalu melangkah masuk ke sebuah gedung apartemen mewah. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan muda keluar dari lobi. Pakaiannya ketat, riasannya mencolok. Mereka berdua saling tersenyum, dan Rizal langsung menggandeng tangannya mesra. Pandangan mereka penuh gairah, bukan kasih sayang, tapi hasrat yang tak layak dilihat oleh seorang istri. Putri hanya berdiri dari kejauhan, tubuhnya membeku. Tangannya menutupi mulut, mencoba menahan isak yang mulai keluar. Ia berbalik cepat, berjalan menjauh sambil menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis di tempat umum. Sesampainya di rumah, Putri menutup pintu kamar dan memeluk bantal erat-erat. Kali ini, air matanya tak bisa ditahan. Ia menangis dalam diam. Tubuhnya bergetar, seperti hendak runtuh seluruhnya. Perasaan terhina, kecewa,
marah, dan patah hati bercampur menjadi satu. Hancur. Tak bersisa. Cinta yang ia bangun dengan susah payah, dihancurkan Rizal dengan mudah seperti merobek kertas kosong. Beberapa hari setelah kejadian itu, Putri memberanikan diri bicara pada Rizal. Ia menyiapkan semua bukti, foto, video, tangkapan layar. Tapi ia tak langsung menunjukkannya. Ia ingin melihat seberapa dalam Rizal bisa berbohong di hadapannya. Malam itu, mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Putri yang menyiapkan hidangan sederhana, duduk dengan tenang dan menatap Rizal di seberang meja. "Aku cuma mau tanya satu hal, Rizal," ucap Putri lirih. "Kamu masih sayang aku gak?" Rizal tersedak. Ia menaruh sendoknya, menatap Putri yang wajahnya begitu datar. Tidak marah, tidak menangis. Tapi ada ketegasan dalam sorot matanya yang tak pernah Rizal lihat sebelumnya. "Sayanglah," jawab Rizal cepat. "Kenapa kamu tanya gitu?" Putri tak menjawab. Ia membuka ponselnya, memperlihatkan sebuah foto Rizal berdua dengan perempuan di apartemen. Rizal pucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. "Ini masih mau kamu sebut sayang?" tanya Putri. Suaranya tenang, tapi menusuk. Rizal menarik napas. Itu bukan seperti yang kamu pikir." "Simpan alasanmu," potong Putri, berdiri. "Aku udah lihat semuanya. Aku cuma mau tahu, kenapa kamu tega?" Rizal terdiam. Ia tak bisa lagi mengelak. Wajahnya merah padam. Tak ada lagi topeng. Tak ada lagi peran. Aku gak tahu kenapa," jawab Rizal akhirnya, lirih. "Aku cuma ngerasa, kamu udah gak kayak dulu. Kamu sibuk sendiri. Aku ngerasa kosong." Putri tersenyum miris. "Dan kamu isi kekosongan itu dengan perempuan lain." "Aku hilaf." "Hilaf itu sekali. Tapi kamu bolak-balik ke sana. Itu bukan hilaf, Rizal. Itu pilihan." Rizal terdiam. Ia tahu semua sudah terbuka. Semua telah hancur. Putri menghela napas, lalu berjalan meninggalkan meja makan. "Aku belum akan pergi. Tapi aku juga belum bisa memaafkan. Kamu tinggal di rumah ini bukan karena hakmu, tapi karena belas kasih keluarga aku. Ingat itu." Hari-hari selanjutnya terasa berat. Rumah itu tak lagi nyaman. Setiap langkah Rizal serasa seperti hantu yang berkeliaran tanpa arah. Putri bersikap dingin, tak pernah membentak, tapi tak juga menunjukkan cinta. Ia bangun pagi, memasak seperti biasa, tapi tak menyiapkan piring untuk Rizal. Ia mencuci baju sendiri, tidur di kamar terpisah, dan tak pernah menyebut nama suaminya kecuali untuk keperluan penting. Cinta dalam dirinya mulai mati. Perlahan, tapi pasti. Dulu ia takut kehilangan Rizal. Sekarang, ia bahkan tak peduli lagi kemana Rizal pergi malam ini. Ia telah menyaksikan wajah asli lelaki itu. Dan sekali seseorang menunjukkan topeng aslinya, maka tak akan bisa kembali ke bayangan lama. Hanya satu hal yang membuat Putri belum pergi. Ia ingin Rizal merasakan perlahan apa artinya ditinggalkan. Bukan secara fisik, tapi batin. Ia ingin Rizal duduk di ruang yang sama, merasakan cinta yang dulu hangat kini menjadi dingin seperti es. Ia ingin Rizal hidup dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Putri menatap cermin malam itu. Wajahnya tak lagi terlihat lemah. Matanya tajam, pipinya tak lagi basah oleh air mata. Ia bukan lagi istri yang berharap diperlakukan adil. Ia adalah perempuan yang tahu bahwa cinta yang benar tak akan menyakitinya setiap hari. Dan saat pagi datang, ia siap memulai lembaran baru. Entah dengan Rizal yang menyesal, atau tanpa Rizal sama sekali. Cinta yang hancur tidak selalu harus diperbaiki. Kadang, ia hanya perlu ditinggalkan agar luka tak makin dalam. Dan saat pagi datang,
Ia siap memulai lembaran baru. Entah dengan Rizal yang menyesal, atau tanpa Rizal sama sekali. Pagi itu, Putri duduk sendiri di teras rumah dengan segelas teh hangat yang bahkan tak disentuh. Udara masih lembab, embun belum sepenuhnya lenyap dari daun-daun di taman kecil milik ibunya yang kini telah tiada. Di pangkuannya, ada album foto lama. Ia membuka satu lembar ke lembar lainnya, dan berhenti pada foto ayahnya, Pak Herman, tersenyum bangga di hari pernikahannya. Air mata mengalir pelan. Ia tahu, tak bisa terus begini. Dan jika masih ada satu orang yang bisa ia percaya sepenuhnya, itu adalah ayahnya. Beberapa jam kemudian, Putri sampai di rumah Pak Herman. Rumah sederhana itu tak banyak berubah sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu. Namun setiap sudutnya selalu menghadirkan rasa nyaman, seperti pelukan hangat yang tak pernah menuntut apapun darinya. Pak Herman sedang duduk di kursi rotan tua, membaca koran sambil mengenakan kacamata bacanya. Ia menoleh begitu melihat Putri turun dari motor. Wajahnya langsung berubah cemas saat melihat ekspresi putrinya yang lelah dan kehilangan cahaya. "Putri," sapanya lembut. "Ada apa, Nak? Kamu kelihatan, bukan kamu." Putri tak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam rumah, duduk di sofa ruang tamu yang penuh kenangan. Tangannya menggenggam erat jemarinya sendiri, dan air matanya kembali menetes. "Ayah." "Putri capek," bisiknya. Pak Herman meletakkan koran, duduk di sebelahnya, lalu menggenggam tangan anaknya. "Ceritakan semua ke ayah, Nak. Ayah di sini." Dan akhirnya, semua pun mengalir. Tentang malam-malam Rizal yang dingin. Tentang percakapan penuh dusta. Tentang perempuan lain. Tentang apartemen. Tentang kebohongan yang selama ini ditelan Putri dengan diam. Pak Herman mendengarkan tanpa menyela. Matanya memerah, tapi wajahnya tetap tenang. Ketika Putri selesai, ia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pelan. "Jadi begitu kelakuan suamimu?" Putri mengangguk lemah. "Putri gak tahu harus apa lagi. Aku sudah gak bisa mencintainya. Yah, tapi aku juga belum siap bercerai. Belum sekarang. Aku pengin dia sadar, menyesal, dan merasa kehilangan. Sama seperti yang dia buat aku rasakan." Pak Herman terdiam sejenak. Lalu ia menepuk pundak Putri dan berdiri. "Kalau begitu, kita buat dia merasa seolah sedang mendapatkan surga. Padahal itu jurang," ucapnya. "Ayah punya rencana." Putri menatap ayahnya bingung. Pak Herman berjalan ke lemari tua di ruang tengah, mengeluarkan sebuah map kuning lusuh. "Ini salinan sertifikat rumah ini, rumah almarhumah ibumu," katanya. "Aslinya, atas nama ayah. Tapi kita bisa buat satu salinan palsu atas nama kamu. Seolah-olah ini warisan ibumu untuk kamu, dan kamu baru saja mengurus balik nama." Putri mulai menangkap maksudnya. "Dan kita biarkan Rizal tahu," lanjut Pak Herman, kini menatap Putri dengan tajam. "Bukan hanya tahu, tapi percaya bahwa rumah ini bernilai ratusan juta. Dan sekarang, semuanya milikmu." "Lalu?" tanya Putri, masih ragu. Kalau dia memang mata duitan, dia akan menunjukkan warna aslinya. Dan ayah yakin, dia akan mencoba mengambil alih rumah ini atau menghasut kamu menjualnya. Saat itulah kamu bisa lihat dengan jelas, dia tinggal karena kamu, atau karena hartamu. Putri termenung. Ini bukan sekadar ujian. Ini semacam jebakan. Tapi jebakan yang adil. Untuk orang yang telah memanipulasi cinta dan menghancurkan kepercayaan. "Kalau dia benar-benar cinta aku," gumam Putri, "maka dia gak akan berubah saat tahu harta itu milik aku." "Lalu?" tanya Putri, masih ragu. "Kalau dia memang mata duitan, dia akan menunjukkan warna aslinya. Dan ayah yakin, dia akan mencoba mengambil alih rumah ini atau menghasut kamu menjualnya. Saat itulah kamu bisa lihat dengan jelas,
Dia tinggal karena kamu, atau karena hartamu? Putri termenung. Ini bukan sekadar ujian. Ini semacam jebakan. Tapi jebakan yang adil. Untuk orang yang telah memanipulasi cinta dan menghancurkan kepercayaan. Kalau dia benar-benar cinta aku, gumam Putri, maka dia gak akan berubah saat tahu harta itu milik aku. Dan kalau dia hanya bertahan karena ada keuntungan, sambung Pak Herman, maka dia akan segera menunjukkan taringnya. Mereka berpandangan sejenak. Putri mengangguk. Ayah, aku ikut rencana ini. 2 hari kemudian, semua dokumen palsu sudah disiapkan. Pak Herman, yang memiliki kenalan notaris lama, berhasil membuat salinan sertifikat rumah yang tampak sangat meyakinkan. Nama Putri tercetak jelas di sana, lengkap dengan stempel dan tanda tangan yang tak kalah resmi. Mereka menyiapkan cerita bahwa rumah itu adalah warisan dari almarhumah ibunya, yang baru bisa diurus sekarang karena proses pengalihan yang lama. Bahkan, mereka menyimpan berkas itu di tempat yang sengaja bisa terlihat Rizal ketika berseliweran di rumah. Putri tak banyak bicara selama 2 hari itu. Ia hanya menunggu. Ia ingin Rizal menemukan sendiri dokumen itu. Ia tahu suaminya cukup usil untuk membuka-buka berkas, apalagi jika disimpan setengah terbuka di meja ruang kerja. Dan benar saja, malam itu, saat Putri berpura-pura tertidur di kamar atas, Rizal turun ke ruang bawah. Suara langkahnya pelan, seperti menyelinap. Putri memantau dari tangga atas, diam-diam. Rizal membuka map itu. Matanya membesar. Tangannya gemetar sedikit saat membaca isinya. Lalu, bibirnya tersenyum. Senyum yang tak Putri kenali. Senyum licik. Ia segera memotret dokumen itu dengan ponselnya, lalu mengembalikan map itu seperti semula. Putri menahan napas. Permainan dimulai. Keesokan harinya, Rizal bersikap manis. Terlalu manis. Ia membawakan sarapan dari luar, memeluk Putri sebelum pergi kerja, hal yang sudah berbulan-bulan tak ia lakukan. Ia bahkan mengirim pesan-pesan manis seperti masa awal pernikahan dulu. Putri tersenyum miris membaca pesan itu. Pagi, sayang. Sarapan udah kamu makan belum? Kalau belum, aku beliin lagi ya. Padahal baru semalam ia melihat Rizal mencium perempuan lain lewat rekaman kamera kecil yang ia pasang di ruang tamu. Tak butuh waktu lama, Rizal mulai memancing pembicaraan. Kemarin aku lihat map di meja ruang kerja. Itu. Rumah di Jalan Manggis ya? Itu udah balik nama ke kamu. Tanyanya santai sambil mengaduk kopi. Putri hanya mengangguk pelan. Iya. Warisan mama. Baru keluar suratnya. Wow. Gede juga ya rumahnya. Sekitar. Berapa nilainya sekarang ya? 800-an. Putri tersenyum kecil. Mungkin lebih. Rizal diam sebentar. Lalu menatap Putri. Sayang, kamu pernah kepikiran buat jual rumah itu gak? Kita bisa pakai uangnya buat buka usaha bareng. Atau beli rumah di daerah yang lebih elit. Buka usaha? Tanya Putri. Bareng. Iya dong, jawab Rizal cepat. Kita kan suami istri. Masa kamu simpan harta sendiri? Putri menatap mata suaminya. Dalam. Dan ia tak menemukan cinta di sana. Hanya kalkulasi. Seminggu berlalu. Rizal makin agresif. Ia mengatur brosur properti, simulasi penjualan rumah, bahkan menyarankan untuk segera konsultasi ke bank untuk membuka usaha, restoran kekinian, bersama. Ia bahkan pernah berkata dengan santai, "Kalau kamu sayang aku, kamu pasti percaya untuk sama-sama bangun masa depan pakai warisan itu." Putri hanya tersenyum setiap kali mendengar kalimat itu. Dan diam-diam, ia mencatat semuanya. Hingga akhirnya, hari penentu pun datang. Pak Herman datang ke rumah dengan membawa kabar palsu bahwa sertifikat rumah itu bermasalah. Ia membawa seorang pengacara, teman lamanya,
yang berpura-pura menjelaskan bahwa dokumen tersebut ternyata tidak sah karena ada sengketa lama dengan saudara jauh. Rizal pucat. Gak sah? Tanyanya panik. Tapi, bukannya udah atas nama Putri? Memang, tapi itu palsu. Kami baru tahu ada manipulasi dari pihak kelurahan lama. Jelas, pengacara, itu. Nilainya sekarang 0. Dan rumah bisa disita kapan saja. Rizal marah besar. Ia memaki, membanting kursi. Sialan. Jadi semua sia-sia. Putri, yang sejak tadi duduk diam, kini berdiri. Ia menatap Rizal tanpa amarah, tanpa tangis. Hanya penuh kekecewaan. Akhirnya kamu keluar juga, Rizal. Ucapnya tenang. Rizal menoleh. Apa maksudmu? Rumah itu tidak pernah jadi milikku. Semua ini hanya jebakan. Aku dan ayah ingin tahu, apakah kamu mencintaiku atau mencintai hartaku? Rizal terdiam. Wajahnya memucat. Nafasnya berat. Putri menatapnya dalam-dalam. Dan sekarang, aku yakin, kamu tak pantas berada di hidupku lagi. Rumah itu sekarang atas nama kamu. Nak, gunakan sebaik mungkin, kata Pak Herman dengan suara bergetar menahan emosi, sementara Putri menggenggam erat map berisi salinan sertifikat palsu yang baru saja diberikan kepadanya. Putri hanya mengangguk pelan, masih menyimpan perasaan getir di hatinya. Di balik mata beningnya, ada rencana besar yang diam-diam ia dan sang ayah bangun. Rencana untuk membuka topeng Rizal sepenuhnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuka mata hati semua pihak. Dan yang terutama, untuk menyelamatkan harga dirinya yang selama ini diinjak-injak oleh laki-laki yang ia cintai sepenuh hati. Tak butuh waktu lama. Kabar bahwa rumah tersebut kini atas nama Putri segera sampai ke telinga Rizal. Dan benar saja, seperti dugaan Pak Herman dan Putri, perubahan sikap Rizal terjadi begitu cepat, seolah hanya tinggal menunggu pemicu untuk membongkar siapa dirinya yang sebenarnya. Awalnya, Rizal masih mencoba bersikap manis. Pulang dengan membawa makanan, mencium tangan Putri yang sedang duduk di ruang tengah, dan menyapa dengan suara sok hangat. Sayang, aku pulang. Namun sorot matanya tak bisa bohong. Ada api keserakahan di balik tatapannya. Dan setiap ucapan manis yang terlontar dari bibirnya seperti madu beracun. Manis di luar tapi mematikan di dalam. Putri hanya tersenyum kecil, memainkan peran seperti yang telah ia dan ayahnya rencanakan. Ia tak lagi mencari cinta di mata Rizal. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh laki-laki itu bisa menjerumuskan dirinya dalam kubangan keangkuhan. Beberapa hari setelah warisan diberikan, Rizal mulai bertingkah. Put, aku mikir, kita bisa renov rumah ini, ya. Biar makin mewah. Aku juga udah lihat-lihat interior baru. Lumayanlah, kan kamu sekarang udah punya aset besar. Ucapnya sembari menggeser layar ponselnya ke arah Putri, menunjukkan gambar-gambar mewah dari Pinterest. Putri menatap ponsel itu sekilas, lalu berkata pelan, renovasi butuh uang, Zal. Sekarang belum ada. Lagi pula ini rumah kenangan mama. Rizal mencibir pelan, lalu tertawa. Kenangan? Hei, kita hidup di masa depan, bukan masa lalu. Rumah ini bisa lebih mahal kalau direnov. Kita bisa jual nanti, pindah ke tempat yang lebih elit. Kamu itu harus mulai berpikir jauh ke depan. Jangan terlalu sentimental. Putri hanya diam. Setiap kalimat Rizal menjadi paku yang mengokohkan keyakinannya bahwa rencana mereka sudah berada di jalur yang tepat. Rizal tak lagi menyembunyikan keserakahannya. Hari-hari berikutnya, wajah asli Rizal muncul semakin jelas. Ia tak lagi segan mengangkat suara pada Putri. Kamu tuh bisa apa sih selain jadi pewaris rumah? Masak aja gak becus. Rumah udah jadi milik kamu, tinggal nunggu cerai. Rumah itu otomatis jadi milik gue juga. Ngerti nggak? Bentaknya suatu malam ketika Putri menolak mentransfer uang renovasi yang Rizal ajukan.
Putri menatap Rizal dengan tatapan datar. Hatinya tidak lagi terluka seperti dulu. Kini ia hanya menyimpan catatan demi catatan dari ucapan suaminya yang dulu ia bela mati-matian. "Jadi kamu sudah berpikir untuk menceraikan aku?" tanya Putri tenang. Rizal tertawa miring. "Kita harus realistis. Udah nggak ada cinta, Put. Aku capek sama kamu yang sok suci, sok lemah, tapi nggak pernah ngerti aku. Sekarang semua beres. Kamu punya rumah, aku tinggal ambil bagian. Nanti kita bisa urus surat cerai dengan baik-baik." Putri hampir tertawa mendengar ucapan Rizal. Betapa mudahnya lelaki itu berbalik arah setelah merasa dirinya mendapat kemenangan. Ia bahkan tak sadar bahwa itu hanyalah jerat yang pelan-pelan mengikat lehernya. "Baik," jawab Putri singkat malam itu. Dan benar saja. Esoknya Rizal mulai menghubungi pengacara. Ia ingin semua berjalan cepat. Dalam benaknya, setelah perceraian terjadi, rumah itu akan ia kuasai. Ia bahkan sudah diam-diam menghubungi agen properti untuk memperkirakan harga jual rumah itu. "Ini rumah kuno, tapi punya lokasi strategis. Kalau direnov, bisa laku 2 kali lipat," kata agen properti yang ditemuinya diam-diam di sebuah kafe. Rizal mengangguk puas, matanya menyala. Ia bahkan sudah merencanakan hidup barunya. Menikah lagi dengan wanita yang lebih muda dan kaya, dan tinggal di luar kota dengan uang hasil penjualan rumah tersebut. Ia tak tahu, setiap langkahnya diamati. Putri dan Pak Herman tak tinggal diam. Bahkan agen properti itu diam-diam diminta Putri untuk melaporkan apa saja yang Rizal katakan. "Dia udah niat jual rumah itu, Pak," kata Putri dengan suara pelan saat duduk berdua dengan ayahnya di ruang tamu. Malam itu, Pak Herman menghela napas, lalu menepuk tangan putrinya dengan lembut. "Kita sabar sedikit lagi. Dia akan menggali lubang sendiri." Dan lubang itu mulai tampak dalam sepekan. Rizal, yang dulu tak berani bicara keras pada Putri, kini bahkan berani mendorong kursi saat kesal, membanting piring hanya karena nasi tak hangat, dan membentak Putri seperti pembantu. "Kalau kamu nggak becus jadi istri, ya udah, cerai aja. Toh rumah ini bakal gue urus sendiri." Putri hanya menatap Rizal lama. "Kamu yakin rumah ini akan jadi milikmu?" Rizal tertawa keras. "Pongah. Setelah cerai, kamu tetap istri yang gagal. Aku bisa pakai pengacara untuk buktikan kamu nggak layak pegang rumah ini. Aku bisa bilang kamu nggak kerja, hanya mengandalkan harta warisan, dan aku yang selama ini menafkahi." Putri berdiri perlahan, lalu menatap suaminya dengan mata yang mulai bersinar tajam. "Terima kasih, Rizal," katanya pelan. Rizal mengerutkan kening. "Terima kasih kenapa?" "Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya." Saat itu juga, Putri masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Ia tahu, esok adalah waktu yang tepat untuk membuka segalanya. Pagi harinya, Putri duduk bersama Pak Herman, dan membawa serta map merah berisi sertifikat yang selama ini diberikan kepada Rizal. Tak lama, Rizal datang dengan pengacara. Ia tampak percaya diri, membawa berkas dan rencana perceraian. "Pak Herman, kami ingin urus perceraian dengan baik-baik. Saya akan pastikan Putri mendapat yang layak, asal rumah ini diserahkan sebagai bagian kompensasi," kata Rizal sok bijak. Pak Herman hanya mengangguk, lalu meletakkan secangkir teh di hadapan Rizal. "Baik, sebelum bicara lebih jauh, saya ingin kita semua lihat ini," kata Pak Herman sembari membuka map berisi sertifikat. Rizal menyeringai, merasa waktunya hampir tiba. Tapi senyumnya perlahan memudar ketika melihat cap di pojok bawah surat itu. Matanya menyipit, lalu membesar. Tiba-tiba wajahnya memucat. Ini bukan cap notaris yang asli. Ini palsu." Pak Herman menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu menatap Rizal dalam-dalam. "Betul, itu palsu.
Sertifikat rumah itu tetap atas nama saya. Apa kamu pikir saya sebodoh itu memberikan rumah pada orang yang bahkan tak bisa menghargai anak saya? Rizal melongo. Tangannya gemetar. Jadi, semuanya jebakan. Putri yang sedari tadi diam, akhirnya bicara. Bukan jebakan, Rizal. Ini hanya cara agar kamu menunjukkan siapa dirimu. Dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Rizal berdiri dengan panik. Tunggu. Ini bisa diperbaiki. Aku cuma emosi. Put, sayang, dengar. Cukup, potong Putri tajam. Kamu sudah bilang semuanya. Kamu sudah siap menceraikan aku, bahkan berniat menjual rumah orang tua yang sudah meninggal demi keserakahanmu. Kamu bahkan tidak tahu malu membawa pengacara ke rumah ini. Rizal mendekat, tapi Pak Herman berdiri di antara mereka. Saya sudah cukup sabar melihat kamu memperlakukan anak saya seperti pembantu. Sekarang, silakan keluar. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Rizal ingin membalas, tapi mulutnya terkunci oleh kenyataan yang baru saja menamparnya keras. Rencana liciknya hancur berantakan. Rumah yang ia idam-idamkan lenyap begitu saja. Dan harga dirinya hancur di depan pengacaranya sendiri. Langkah Rizal lunglai saat keluar dari rumah itu. Hujan turun deras. Seolah langit pun tahu bahwa lelaki itu baru saja kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Sementara itu, di dalam rumah, Putri memeluk ayahnya. Terima kasih, Pak, karena sudah percaya padaku. Pak Herman mengusap rambut putrinya lembut. Kamu jauh lebih kuat dari yang ayah bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Putri tidur dengan tenang. Tanpa takut dimarahi, tanpa merasa tidak berharga, tanpa dihantui luka yang bertahun-tahun ia simpan dalam diam. Karena kini ia tahu, luka itu tak sia-sia. Luka itu membawanya pada keberanian. Keberanian untuk melawan, untuk bertahan, dan untuk memulai hidup baru. Tanpa Rizal. Tanpa penindasan. Tanpa kebohongan. Hanya dirinya. Dan harga dirinya yang tak lagi bisa dibeli dengan apapun. Malam itu, rumah terasa hening seperti sesaat setelah badai berlalu. Setelah semua kegaduhan dan pengakuan yang memilukan, Putri menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru akan dimulai, bukan dengan teriakan dan air mata, tapi dengan strategi yang dingin dan terencana. Pagi berikutnya, saat cahaya matahari mulai merayap masuk lewat jendela kamar, Putri sudah bangun lebih awal. Wajahnya tenang, rautnya dingin, tapi di dalam hatinya, berdenyut rencana besar yang akan ia jalankan. Ia tidak ingin lagi menjadi korban, dan lebih dari itu, ia ingin Rizal merasakan konsekuensi dari setiap tindakan kejamnya. Ketika Rizal datang dengan langkah berat, membawa berkas-berkas perceraian yang sudah disiapkan, Putri menyambutnya dengan senyum tipis, yang sama sekali tidak menampakkan kepedihan atau kebingungan. Rizal, suara Putri terdengar lembut, aku sudah pikirkan semuanya. Rizal menatapnya dengan mata sedikit penuh harap. Ia pikir Putri akan menyerah, akan menerima perceraian itu tanpa syarat, tanpa perlawanan. Tapi, lanjut Putri sambil duduk di kursi ruang tamu, ada beberapa hal yang harus kita sepakati sebelum proses perceraian ini bisa dilanjutkan. Rizal mengernyit. Apa maksudmu? Putri menghela napas, lalu mulai satu persatu menyebutkan syaratnya dengan tenang dan jelas. Seolah mereka sedang bernegosiasi bisnis, bukan tentang perpisahan rumah tangga yang penuh luka. Pertama, aku ingin kepastian tentang nafkah yang akan kamu berikan setelah kita resmi bercerai. Aku tidak mau bergantung pada orang lain, apalagi harus menderita lagi seperti dulu. Rizal mendengus kesal. Nafkah? Kamu pikir aku bakal kasih nafkah setelah kamu cabut dari hidupku? Putri mengangkat alis.
Kamu pikir aku mau keluar dari rumah ini tanpa perlindungan finansial? Aku juga bukan orang bodoh. Senyum sinis merayap di wajah Rizal. Kalau begitu, kamu harus berani menerima konsekuensinya kalau aku nggak kasih. Putri tetap tenang. Aku punya pengacara. Kita bisa selesaikan ini secara hukum. Rizal menggeram, tapi tidak bisa berkata banyak. Ia tahu kalau Putri tidak main-main. Syarat kedua Putri adalah tentang hak atas rumah warisan yang selama ini menjadi sumber perselisihan mereka. Rumah itu tetap atas nama ayahku. Aku ingin kamu menjamin tidak akan mengusik rumah itu dalam bentuk apapun, baik menjual, menyewakan, atau menggunakan haknya untuk kepentingan pribadi, kata Putri. Rizal yang tadinya percaya akan mudahnya mengambil alih rumah itu, mulai terlihat gelisah. Matanya berkedip-kedip, mencoba menilai apakah ini jebakan atau kesempatan. Tapi, kan kamu sudah terima warisan itu. Rizal mencoba membela diri. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Putri tersenyum tipis. Itu hanya formalitas, bukan keputusan akhir. Aku tahu bagaimana caranya menjaga aset keluarga. Syarat terakhir adalah yang paling membuat Rizal terpaku. Putri meminta agar Rizal menyerahkan seluruh data keuangan mereka, termasuk rekening bersama dan pinjaman yang ada. Ia ingin semua transaksi transparan, agar tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Rizal menatap Putri dengan campuran amarah dan ketakutan yang samar. Kenapa kamu mau ribet begini? Cukup ambil cerai dan pergi, bentaknya. Putri menggeleng pelan. Tidak semudah itu, Rizal. Aku tidak mau lagi ada dusta di antara kita. Seketika, suasana ruang tamu berubah menjadi medan perang tanpa suara, di mana dua jiwa yang pernah saling mencintai kini saling berhadapan dengan senjata kata-kata dan rencana rahasia. Rizal akhirnya mengangguk dengan enggan, menerima syarat-syarat itu, karena ia yakin bisa melewati semuanya. Ia merasa, dengan semua kekuatan dan pengaruhnya, ia tetap bisa menang. Namun, yang tidak ia ketahui, di balik ketenangannya, Putri dan Pak Herman sudah mulai bekerja sama dengan pengacara keluarga yang ahli dan teliti. Setiap dokumen lama, bukti transaksi, dan rekaman percakapan mulai dikumpulkan. Mereka mencari celah hukum, kesalahan-kesalahan yang dibuat Rizal selama ini, dan bukti-bukti manipulasi yang bisa menguatkan posisi Putri. Suatu sore, di kantor pengacara keluarga, Putri duduk di depan meja kerja yang penuh dengan dokumen dan laptop yang menyala. Ia menatap layar komputer, membaca laporan keuangan dan nota-nota yang mengungkap kecurangan Rizal. Hari ini, kita sudah menemukan bukti kuat tentang penggelapan uang bersama, kata pengacara itu sambil menunjukkan data yang berhasil ia kumpulkan. Putri mengangguk mantap, ini akan menjadi senjata ampuh kita. Sementara itu, Rizal yang merasa santai dan percaya diri, mulai kehilangan pijakan. Ia tidak menyadari bahwa syarat-syarat yang diajukan Putri bukan sekadar formalitas, melainkan perangkap yang menjeratnya dalam keserakahannya sendiri. Hari demi hari, proses perceraian berjalan, tapi bukan seperti yang Rizal bayangkan. Ia harus memenuhi tuntutan syarat yang membelenggunya lebih erat, dan perlahan, semua kejahatan dan kebohongannya mulai terkuak satu persatu. Di tengah pertempuran itu, Putri tetap berdiri teguh, menjaga ketenangan dan keyakinannya. Ia bukan lagi gadis yang dulu selalu takut kehilangan. Kini, ia adalah wanita yang siap mempertahankan hak dan harga dirinya. Dengan senyum yang penuh kemenangan yang belum terlihat oleh siapapun, Putri menutup laptop dan menatap jendela ruang kerjanya. Ini baru permulaan, bisiknya pelan. Langkah-langkah Putri kini telah membawanya ke babak baru, bukan hanya tentang perpisahan dengan Rizal, tapi juga tentang kebangkitan diri yang lebih kuat dan bermartabat. Sementara itu, di luar sana, Rizal terjebak dalam jaring yang ia sendiri buat. Keserakahan yang dulu menjadi api semangatnya kini berubah menjadi rantai yang membelenggunya.
dan setiap hari ia merasakan betapa sulitnya keluar dari lubang yang semakin dalam. Putri dan Pak Herman tahu satu hal pasti, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk amarah, tapi dalam kesabaran dan strategi yang cermat. Dan mereka akan terus berjuang, hingga akhirnya Rizal sadar bahwa segala tindakannya membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Perlahan, semua kejahatan dan kebohongan Rizal mulai terkuak satu persatu. Itulah yang terus terngiang di kepala Rizal saat ia berdiri kaku di ruang sidang, tubuhnya gemetar hebat, dan wajahnya penuh dengan rasa panik yang tidak bisa disembunyikan. Jantungnya berdebar sangat cepat, seolah ingin melompat keluar dari dada. Ia tidak pernah membayangkan, selama ini ia telah terjebak dalam sebuah rencana licik yang bahkan lebih dalam daripada pikirannya sendiri. Sertifikat rumah yang selama ini ia andalkan untuk menekan Putri dan Pak Herman, yang ia kira menjadi jaminan dan senjata ampuhnya, ternyata bukanlah miliknya. Surat itu palsu. Ketika hakim membacakan fakta tersebut di ruang sidang, udara di sekeliling seolah menjadi berat dan dingin. Semua mata tertuju pada Rizal, yang kini tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malunya. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi dahinya, dan bibirnya bergetar tak mampu berkata-kata. Pak Herman yang duduk di sebelah Putri, dengan tatapan tegas dan penuh kemenangan, diam saja. Ia tahu, keadilan sudah mulai berpihak pada keluarganya. Putri menatap Rizal dengan tatapan dingin yang menusuk, bukan lagi penuh tangis dan kecewa seperti dulu. Ia merasa senang bukan karena dendam, tapi karena Rizal akhirnya mendapatkan konsekuensi yang pantas untuk setiap kebohongan dan sikap kejamnya. Rizal mencoba mengangkat suaranya, mencoba menjelaskan sesuatu, membela diri, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Ia sadar, ini adalah titik terendahnya. Dalam hati kecilnya, panik mulai menguasai. Semua rencana dan kepercayaan dirinya yang selama ini dibangun rapuh seketika runtuh. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Suaranya pecah, mencoba tampak tenang, tapi gagal. Hakim menatapnya tajam, lalu memanggil saksi-saksi yang akan mengungkap lebih banyak bukti. Satu demi satu fakta bergulir, menunjukkan bahwa Rizal telah menggunakan sertifikat palsu untuk mencoba merebut hak atas rumah warisan keluarga Pak Herman. Rizal terdiam ketika pengacara Pak Herman membeberkan dokumen-dokumen asli yang menunjukkan kepemilikan rumah tersebut. Dokumen resmi yang sudah diurus berbulan-bulan itu menegaskan, rumah itu adalah milik Pak Herman sepenuhnya dan tidak pernah dipindahkan kepada Rizal. Ketika pengacara Pak Herman juga menunjukkan hasil pemeriksaan dari pihak berwajib bahwa sertifikat yang Rizal pakai adalah palsu, suara ketukan palu hakim terdengar tegas. Rizal merasa seolah seluruh dunia runtuh. Ia ingat betul bagaimana dulu ia membuat sertifikat itu dengan bantuan seseorang yang ia bayar mahal, agar bisa mengelabui semua orang dan mendapatkan keuntungan dari rumah itu. Semua demi ambisinya yang tak berujung. Tapi kini, ambisinya itu menjadi bumerang yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Di balik rasa malu dan paniknya, ada satu hal yang mulai tersadar di dalam benaknya. Ia telah dijebak. Ini bukan kebetulan. Putri dan Pak Herman telah merancang rencana yang sangat matang. Ia terperangkap dalam jebakan yang dirancang khusus untuk menjeratnya. Dan yang paling mengerikan, semua orang mulai menyadari bahwa Rizal bukanlah pria yang bisa dipercaya. Kredibilitasnya hancur berkeping-keping. Di luar ruang sidang, wartawan dan tetangga berkumpul. Mereka yang dulu memandang rendah Putri kini mulai bertanya-tanya tentang kebenaran di balik kisah yang mereka dengar selama ini. Rizal, yang tadinya penuh percaya diri dan merasa superior, kini menjadi pusat perhatian sebagai pria yang terjatuh terhina. Saat ia keluar dari ruang sidang, langkahnya terasa berat dan penuh beban. Putri menatapnya dengan dingin dan tegas. Ia tidak pernah ingin melihat Rizal kembali seperti dulu, seorang pria yang kejam dan penuh tipu daya. Kini, Rizal harus menghadapi sendiri konsekuensi dari setiap tindakannya. Namun, di balik semua itu,
Putri tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari pembuktian diri yang sesungguhnya. Bahwa dia bukan hanya wanita yang terluka, tapi wanita yang bangkit lebih kuat, dan tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan lagi. Rizal masih belum tahu bahwa kehancurannya baru saja dimulai. Karena Putri dan Pak Herman telah menyiapkan langkah-langkah berikutnya untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Di dalam hati, Putri berbisik, ini baru babak pertama. Kau akan merasakan jatuh dan tersungkur, Rizal. Dan aku akan berdiri di sini, menatapmu dari atas, sebagai pemenang sejati. Langkah Rizal yang berat dan penuh beban keluar dari ruang sidang tadi bukanlah akhir dari cerita. Justru itu adalah awal dari babak paling menentukan dalam hidup Putri. Semua mata kini tertuju padanya. Wanita yang dulu dianggap lemah, kini berdiri dengan kepala tegak penuh keyakinan dan ketegasan. Hari itu, Putri berdiri di hadapan ruangan yang penuh sesak oleh orang-orang yang tak hanya datang untuk menyaksikan sidang biasa, melainkan juga menyaksikan bagaimana sebuah kebohongan akan terungkap dengan sangat elegan dan menyakitkan. Pak Herman duduk di kursi paling depan, menatap putrinya dengan penuh kebanggaan, sementara beberapa sahabat Putri duduk di belakang dengan ekspresi serius. Di antara mereka, pengacara handal yang selama ini menjadi pendukung utama Putri, duduk siap memimpin argumen demi argumen yang akan mengguncang Rizal. Rizal duduk dengan wajah lesu, tak mampu menutupi rasa panik dan malu yang menggerogoti batinnya. Namun, tidak ada lagi ruang baginya untuk melarikan diri atau berkelit. Hari ini, ia akan benar-benar bertanggung jawab atas semua kebohongan dan kejahatan yang telah ia lakukan. Putri membuka suaranya dengan lembut tapi penuh percaya diri, membuat seluruh ruangan terdiam. Aku bukan wanita yang bodoh, dan aku tidak mudah diperdaya, katanya dengan tenang, pandangannya menembus setiap orang yang hadir, termasuk Rizal. Selama ini, aku hanya diam dan berusaha memahami. Tapi semua kebohonganmu, Rizal, telah aku siapkan buktinya. Hari ini, aku akan memperlihatkan siapa sebenarnya dirimu. Suasana mendadak tegang. Rizal menatap Putri dengan mata yang seolah ingin mengatakan, "Apa yang kau punya?" Tapi Putri tidak tergoyahkan. Pengacara Putri maju ke depan, membuka berkas-berkas yang sudah tersusun rapi. Kami memiliki bukti lengkap mengenai sertifikat rumah palsu yang Rizal coba gunakan untuk menipu keluarga ini, ujar pengacara itu sambil menunjukkan dokumen-dokumen kepada hakim dan semua yang hadir. Putri kemudian melangkah maju, menyodorkan rekaman percakapan rahasia antara Rizal dan orang yang membuat sertifikat palsu itu. Suara Rizal yang sedang bernegosiasi untuk memalsukan dokumen itu bergema di ruang sidang, membungkam semua yang masih sempat meragukan niatnya. Tak hanya itu, Putri juga memperlihatkan bukti transfer uang dari rekening Rizal ke beberapa pihak yang terlibat dalam skema tersebut. Semua rapi dan tersusun, tanpa ada celah untuk Rizal mengelak. Mata Rizal semakin membesar. Wajahnya yang tadinya percaya diri kini berubah menjadi pucat pasi. Semua topeng kebohongan dan tipu dayanya terangkat satu persatu, memperlihatkan wajah asli yang selama ini ia sembunyikan. Pak Herman berdiri, membenarkan apa yang dikatakan putrinya. Putri memang anakku, dan dia tidak akan pernah membiarkan keluarganya dirugikan oleh orang seperti kamu, katanya dengan suara tegas. Suara bisik-bisik di antara orang-orang yang hadir berubah menjadi sorak kemenangan. Sahabat-sahabat Putri saling bertukar pandang, penuh kekaguman dan bangga melihat ketegasan dan kecerdasan Putri. Rizal yang mulai tersudut, mencoba berkata-kata, tapi suara dan argumennya sudah tidak lagi punya kekuatan. Hakim menatapnya dingin, seolah memberi peringatan terakhir. Putri menutup momen itu dengan kalimat yang menusuk. Aku membiarkan kamu bermain dalam dunia yang kamu anggap mudah. Tapi ingatlah, aku lebih kuat dari yang kamu kira. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah kemenangan atas penipuan dan kebohonganmu. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Putri berdiri dengan anggun,
wajahnya bersinar dengan kebanggaan dan kelegaan. Ia telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan kekerasan atau kemarahan, tapi dengan kepintaran dan ketegasan. Rizal, yang kini tertunduk lesu, tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia kalah, dan itu dengan cara yang paling memalukan. Setelah sidang usai, Putri berjalan keluar dengan kepala tegak, disambut dengan pelukan hangat dari ayahnya dan sahabat-sahabat yang setia. Mereka tahu, ini bukan hanya kemenangan untuk Putri, tapi juga pembuktian bahwa seorang wanita bisa bangkit dan menang atas segala kesulitan. Hari itu, Putri tidak hanya memenangkan pertempuran melawan Rizal, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang tidak bisa diremehkan. Ia bukan lagi wanita yang mudah ditipu atau dipermainkan. Di balik semua itu, Putri merasakan kepuasan yang mendalam. Bukan karena membalas dendam, tapi karena berhasil membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa harus tersakiti oleh orang yang hanya mengincar hartanya. Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah babak baru dalam hidup Putri. Babak di mana dia berdiri sebagai wanita kuat yang mampu mengendalikan takdirnya sendiri. Hari itu, Putri melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak dan hati yang ringan. Kemenangan yang telah ia raih bukan hanya menghapus luka lama, tapi juga membuka pintu kehidupan baru yang penuh harapan. Setelah semua badai berlalu, ia tahu saatnya untuk menata ulang hidupnya, tanpa ada lagi bayang-bayang penipuan dan pengkhianatan yang menghantuinya. Putri kembali ke rumah ayahnya, tempat di mana ia selalu merasa aman dan dicintai. Pak Herman menyambutnya dengan pelukan hangat, seperti memberitahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap satu keluarga yang utuh dan kuat. Suasana hangat itu menghapus segala rasa sakit dan duka yang sempat membelenggu hati Putri selama ini. "Putri, kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa," kata Pak Herman sambil menepuk lembut bahu putrinya. "Kau bukan hanya anakku, tapi juga wanita tangguh yang pantas mendapatkan kebahagiaan sejati." Putri tersenyum. Matanya yang dulu sering berkaca-kaca kini memancarkan sinar keteguhan dan harapan. "Terima kasih, Ayah. Semua ini pelajaran berharga untukku. Aku sadar, hidup bukan tentang materi atau harta semata, tapi tentang kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan hati." Sejak hari itu, Putri mulai menjalani kehidupan baru dengan prinsip yang berbeda. Ia tak lagi menutup mata terhadap kenyataan, dan lebih berhati-hati dalam memilih orang yang ia percaya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, memulai hari dengan doa dan tekad untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, ada kisah pilu yang kini harus dihadapi Rizal. Pria yang dulu penuh tipu daya dan keserakahan kini hidup dalam kehancuran. Wanita simpanannya yang selama ini menjadi pelarian hatinya memilih meninggalkannya, lelah dengan janji-janji kosong dan kebohongan yang tak berkesudahan. Rizal merasa kesepian, terasing, dan dijauhi oleh keluarganya sendiri yang tak mampu menerima kelakuannya yang telah mencoreng nama baik keluarga. Ia harus menanggung semua akibat dari perbuatannya sendiri, terjebak dalam penyesalan yang dalam dan kehidupan yang hancur berkeping-keping. Malam-malam yang dulu penuh kemewahan dan janji palsu kini berganti menjadi kesendirian yang menyakitkan. Rizal merenungi setiap langkah keliru yang pernah ia ambil, tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Putri melangkah maju, membuka lembaran baru yang jauh lebih cerah. Ia kembali berfokus pada cita-cita dan impiannya yang sempat tertunda karena drama hidup yang melelahkan. Dalam keheningan dan ketenangan, ia mulai menata kembali mimpi-mimpi yang dulu pernah ia miliki. Hari-hari yang diisi dengan perjuangan, kesabaran, dan belajar dari pengalaman membuat Putri semakin kuat. Ia mulai menata bisnis kecil yang selama ini menjadi passionnya, dan lambat laun mulai mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Sahabat-sahabat lama kembali mendukungnya dengan sepenuh hati, memberikan semangat dan inspirasi untuk terus maju. Putri tahu,
Ini bukan hanya kemenangan atas Rizal, tapi juga kemenangan atas dirinya sendiri, atas rasa sakit dan luka yang berhasil ia kalahkan dengan kepala tegak. Di malam yang tenang, saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Putri duduk di balkon rumah ayahnya, menatap langit luas dengan hati penuh rasa syukur. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kali ini ia siap menghadapi semua tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ini baru permulaan, bisiknya lirih. Aku akan hidup dengan jujur, kuat, dan penuh harapan. Tak ada lagi penipuan, tak ada lagi air mata sia-sia. Dengan senyum yang tulus, Putri menutup mata sejenak, merasakan damai yang selama ini ia cari. Di dalam hatinya, ada keyakinan kuat bahwa masa depan yang indah menanti, masa depan yang ia ciptakan sendiri dengan kerja keras dan hati yang tulus. Kisah ini berakhir dengan kemenangan Putri yang tidak hanya balas dendam, tapi juga pembuktian bahwa wanita yang pernah terluka bisa bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih terhormat. Ia telah menunjukkan bahwa hidup yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri tegak setelah jatuh, dan melangkah maju tanpa membiarkan masa lalu mengikat langkah kita. Putri kini hidup tanpa penipuan, tanpa kepalsuan, dan dengan hati yang bebas dari belenggu masa lalu. Hidup barunya adalah bukti bahwa kejujuran dan ketulusan akan selalu menang pada akhirnya. Setiap kisah hidup memang penuh lika-liku dan ujian. Namun ingatlah, jangan pernah menyerah meski dikhianati atau disakiti orang terdekat. Kekuatan sejati ada pada kemampuan kita untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan melangkah maju dengan hati yang lebih bijak. Jangan biarkan luka masa lalu merenggut masa depan yang penuh harapan. Jadilah pribadi yang kuat, jujur, dan selalu berani memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah Putri sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi dan semangat untuk terus melangkah meski menghadapi tantangan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu hati serta pikiran positif kalian. Salam hangat dari saya, dan selamat menjalani hari dengan penuh keberanian.